Jangan. Anak itu milik Fu Yancheng. Sepertinya kamu putus asa dan mencari pertolongan yang salah. Yancheng dari keluarga kami. Istrimu Sheng Mian hamil. Kamu bahkan berani menyebut anak harammu. Menuduh palsu kepada dia. Aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengannya. Dengarkan aku menjelaskan. Apakah kamu mendengarnya? Jika kamu tidak percaya, telepon dia untuk konfirmasi. Ibu, anak itu benar-benar milik Fu Yancheng. Aku sekarang di rumah sakit. Istrimu, Sheng Mian, hamil. Mengatakan anak itu milikmu. Ibu, saya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengannya. Fu Yancheng, aku adalah. Apakah kau mendengarnya? Yancheng berkata, anak di dalam perutmu. Tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Fu kami. Dia tidak akan pernah Mi. Darah keluarga Sheng mengalir di tubuhmu. Ayo, bertindak. Jangan dekati saya. Jangan dekati saya. Jangan biarkan diri kamu. Jangan dekati saya. Jangan dekati saya. Jangan. Jangan dekati saya. Lepaskan dia. Saya sudah memanggil polisi. Penny. Minum, Penny. Tidak ada apa-apa, Penny. Saya sudah datang. HNKNG. Ibu Fu Yancheng. Tiba-tiba menelepon saya untuk pergi ke rumah sakit. Saya curiga ada penipuan. Saya akan mengirimkan alamatnya padamu. Jika saya pergi ke rumah sakit dan tidak ada kabar, kamu bisa menjemput saya sebentar. Tuan Fu, mulai besok, aku tidak akan bekerja lagi. Tuan Fu, Anda mencari saya. Setelah lama istirahat, saatnya untuk bekerja dengan baik.
Ini adalah semua proyek kerja sama kami dengan keluarga Sheng. Hentikan semuanya. Selain itu, pikirkan cara. Putuskan semua hubungan nenek moyang dan keluarga Sheng. Tuan Fu, tindakan Anda kali ini terlalu keras, bukan? Karena Sheng Mian melakukan ini, dia harus menerima hukuman ini. Miss Sheng Mian telah mengganggu Anda di mana? Jangan tanya hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Ya. Apa? Keluarga Fu menghentikan semua kerjasama dengan kami. Bagaimana bisa? Ayah, ada apa? Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Mian, saya akan menelepon 120 sekarang juga. Ayahmu sebenarnya memiliki masalah jantung. Ditambah lagi dengan adanya stres. Ini menyebabkan kondisinya semakin parah. Sekarang situasinya sangat tidak optimis. Kamu harus mempersiapkan dirimu secara mental. Ayah. Kamu pasti akan sembuh. Mian, karena kamu sudah hamil anak orang lain. Bagaimana kamu masih bisa bermuka tebal kepada keluarga Fu kami? Segera urus perceraian untukku. Mian. Ini adalah kesalahan ayah dan keluarga Sheng padamu. Menyebabkan kamu direndahkan oleh keluarga Fu. Pengacara Wang, saya akan membuat surat wasiat. Sulan, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa uang di rekening perusahaan semua telah kamu transfer pergi? Bukankah ini salahmu? Kamu telah menyinggung keluarga Fu. Grup Fu hampir membuat keluarga Sheng bangkrut. Saya menggunakan uang itu untuk menutupi lubang-lubang. Saya tidak ingin dikejar untuk membayar utang setiap hari. Saya tidak ingin mendengar alasan-alasan burukmu ini. Ayahku sekarang masih terbaring di rumah sakit, menunggu uang untuk diselamatkan. Jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, keluarkanlah uangnya. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik kamu berpikir dengan baik. Di mana lagi kita bisa mendapatkan uang? Bagaimana keadaannya? Baru saja pingsan. Orang tua ini ternyata meninggalkan semua harta kepada Sheng Mian yang brengsek itu. Sepertinya kita perlu merencanakan lebih awal. Tenang saja, ada aku di sini. Setelah Sheng Zong meninggal, kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Han King, sekarang aku sangat butuh uang. Di rekening perusahaan ada berapa uang? Berapa banyak yang kamu butuhkan? Ayahku membutuhkan 2 juta untuk operasi. Aku sekarang memiliki 1 juta. Masih kurang 1 juta. Membutuhkan sebanyak itu. Kamu juga tahu tentang perusahaan kita. Baru saja mulai menunjukkan kemajuan. Jika harus mengeluarkan begitu banyak uang tunai sekaligus, mungkin kita harus menjual perusahaan. Sudah terlambat. Baiklah, aku akan pikirkan cara lain. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Harap tunggu sebentar sebelum menelpon lagi. Maaf, pengguna yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dijangkau. Harap tunggu sebentar sebelum menelpon lagi. Bibi, saya perlu segera melihat kakek. Saya mohon, biarkan saya masuk. Kehamilanmu sangat memalukan bagi keluarga Fu. Masih berani untuk menemui kakek? Mian, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Bibi, ayah saya sekarang di rumah sakit dan sangat membutuhkan uang. Saya mohon padamu,
Biarkan saya bertemu kakek dan setelah itu, biarkan saya melakukan apa saja yang kamu mau. Saya katakan padamu, saya bukan kakek. Berpura-pura menyedihkan tidak ada gunanya untukku. Sheng Mian, keluarga Sheng tidak akan memberikan satu sen pun untukmu di masa depan. Kamu juga jangan berharap untuk menemui kakek lagi. Bibi. Hai Penny, apakah kamu tidak marah lagi? Bisakah kamu meminjamkan saya 1 juta? Kirimkan nomor rekeningnya padaku. Saya akan segera mentransfernya padamu. Saya akan mengembalikannya secepatnya. Tidak usah terburu-buru. Saya. Kenapa tiba-tiba menghabiskan begitu banyak uang? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kitchen, ayo pergi. Pergi ke studio Penny. Bukankah ini adalah suplemen kesehatan untuk ibu hamil? Penny hamil. Fu, cari Penny. Dia tidak ada di sini. Aku bertanya padamu. Sudah berapa lama kamu tidak berhubungan dengan Penny? Penny juga tidak pernah membahas detail ini denganku. Aku bilang, berapa lama yang sesuai? 6 bulan. Apakah kamu yakin? Bisa juga 1 tahun. Ayah, ayah, kamu tidak bisa masuk. Ayah, kamu tidak bisa masuk. Aku mohon, biarkan aku masuk. Ayah, Tuan Nyonya, mohon tenang. Mohon jangan mengganggu kami menyelamatkan pasien. Segera mulai pertolongan. Siapkan untuk memulai CPR. Semua orang siap. Konfirmasi bahwa pasien tidak memiliki denyut nadi. Tanpa pernapasan spontan. Mulai tekanan dada. Frekuensi 100 hingga 120 kali per menit. Kedalaman 5 hingga 6 cm. Buka saluran napas. Siapkan alat bantu napas. Aliran oksigen, atur ke maksimum. Siapkan kejutan listrik pertama. Pilih energi gelombang 2 arah, 200 joule. Lanjutkan tekanan dada. Amati reaksi pasien. Membangun jalur vena. Berikan 1 mg adrenalin melalui injeksi vena. Lanjutkan sirkulasi resusitasi. Hentikan penekanan. Pasien sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Dipastikan telah meninggal secara klinis. Waktu kematian. Jam 4.46. Pak. 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 Maaf. Saya yang menyakitimu. Mulai sekarang, saya tidak akan terlibat lagi dengan keluarga Fu.
Ibu sudah memberitahumu lama. Ayahmu tidak memikirkanmu. Jadi, jika ingin sesuatu, kamu harus merebutnya sendiri. Untung kita ada pengacara Wang yang membantu. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu yang terlebih dahulu menyakitiku. Sekarang semua sudah berkumpul. Maka, saya akan membacakan wasiat Tuan Sheng. Saya akan menyerahkan semua saham grup Sheng yang saya miliki. Dan semua warisan saya akan diwariskan kepada putri bungsu saya, Sheng Weiwan. Bagaimana bisa ayah tidak meninggalkan apa-apa untukku? Ini tidak normal. Kakak, jangan terlalu menyalahkan ayah. Ayah pasti berpikir kamu sangat hebat. Di luar tidak bergantung pada keluarga. Juga bisa menciptakan ruang sendiri. Aku berbeda. Sejak kecil lemah dan sering sakit. Tidak bisa melakukan hal-hal besar. Jadi, ayah pasti meninggalkan semua warisan. Semua ditinggalkan untukku. Jadi, ayah memang sangat menyayangi adikku. Sesuai wasiat. Kedepannya rumah ini jadi milik aku dan mama. Namun, kakak juga bisa sering-sering pulang. Kita, tetaplah satu keluarga. Fu X Cuan X. Ini pertama kali saya kembali ke rumah sendiri. Kenapa harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Penny sekarang tidak ingin melihat saya. Dia sedang hamil lagi. Saya tidak ingin membuatnya tidak senang. Penny, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja, kan, Penny? Kau baik-baik saja, kan? Bangunlah, bangunlah. Penny, minggir. Penny, ada apa? Kitchen, pergi nyetir mobil. Oke. Penny, apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Terima kasih telah mengantarkanku ke sini. Pergilah. Penny, jangan tolak saya. Biarkan saya merawatmu. Apakah kamu ingat kecelakaan terakhir? Kau sendiri yang berkata seperti itu. Selama aku bangun, kau berjanji untuk melakukan apapun untukku. Aku memohon padamu. Jangan kita menyakiti satu sama lain lagi. Tidak peduli anak itu siapa. Aku akan menganggapnya sebagai milikku. Fu. Pergilah. Sejak awal kita sebenarnya salah. Saatnya untuk mengakhiri ini. Tidak ada yang menyangka. Begitu banyak yang terjadi selama ini. Saya mewakili keluarga Fu untuk meminta maaf padamu. Seandainya saya tahu kamu akan diperlakukan seperti ini, saya seharusnya tidak membiarkanmu menikah dengan Yan Cheng. Kakek. Tolong setujui saya untuk bercerai dari Fu Yan Cheng. Mian, kakek tahu kamu telah diperlakukan tidak adil. Hotel liburan Fu. Beberapa hari lagi, akan ada sebuah pesta. Kamu pergi bersantai saja. Berikan dirimu beberapa hari. Pikirkan dengan baik. Jika setelah kembali, kamu tetap bersikeras untuk bercerai, kakek tidak akan menghalangi lagi. Siapa yang menginap di Hotel Fu? Apakah saya perlu menyambut secara langsung? Ini adalah cucu seorang teman lama Fu. Maksud beliau adalah, Anda hanya perlu menunjukkan diri, untuk menyatakan seberapa kami, keluarga Fu, menghargainya.
Siapa yang menginap di Hotel Fu? Apakah saya perlu menyambut secara langsung? Ini adalah cucu seorang teman lama Fu. Maksud beliau adalah, Anda hanya perlu menunjukkan diri. Untuk menyatakan seberapa kami, keluarga Fu, menghargainya. Kakek, saya sudah tiba. Sebentar lagi Anda akan makan malam dengan orang tersebut. Mari berkenalan. Dua pria. Makan malam dengan lilin. Juga bukan sesuatu yang mustahil, kan? Qi Chen. Sebenarnya ini terjadi karena apa? Itu kakek Fu. Dia dengan sengaja ingin menipu Anda. Ingin menjodohkan Anda dengan Nona Sheng. Nona Sheng sudah di dalam kamar. Sebentar lagi juga akan dibawa oleh staf. Wanita yang pandai dalam taktik licik. Kakek sekali lagi tertipu olehnya. Sheng Mian ada di kamar yang mana? Ada. Di 8802. Siapkan 2 salinan perjanjian perceraian untukku. Tapi dari pihak Fu. Cepatlah pergi. Baik, saya akan pergi sekarang. Kembali. Minta orang untuk segera mencabut ini. Tidak. Mian, untuk menghindari perceraian, kamu memang melakukan banyak trik. Karena kamu juga ada di hotel. Mari kita putuskan semuanya. Kakek sangat memikirkan ini. Bahkan membantuku mengatur makan malam. Terima kasih, kakek. Kamu adalah Sheng Mian. Ternyata kakek ingin menjodohkan. Aku dengan Fu Yancheng bersatu kembali. Baru saja mengundang saya ke sini. Maka saya akan menggunakan identitas Penny. Mari bercerai denganmu. Sheng Mian yang menyuruh saya datang. Dia tidak memperlakukanmu dengan buruk, kan? Dia memperingatkan saya. Selama kalian tidak bercerai, saya akan selamanya menjadi orang ketiga. Dia sambil berpura-pura menderita di hadapan kakek. Sementara itu dia mempermalukanmu di sini. Dia benar-benar pandai merencanakan. Ayo masuk denganku. Saya tidak ingin lagi melihatnya. Saya hanya ingin melihatmu. Apa yang orang lain katakan tidak penting. Penny. Setelah kamu mengusir saya dari rumah sakit, saya benar-benar merindukanmu beberapa hari ini. Setelah malam ini, mari bercerai dengan
Kakek, aku dengan susah payah membujuk Mian Mian untuk datang. Tapi kamu ingin bercerai darinya. Aku bilang padamu ya. Jika tidak, kamu harus membujuk menantuku kembali padaku. Jika tidak, besok, kamu akan pulang untuk menghadiri pemakamanku. Kakek dan nenek, aku memohon padamu. Jangan lagi campuri urusanku dan Sheng Nian. Meskipun aku adalah cucumu, tetapi aku juga memiliki hidupku sendiri. Aku hanya ingin bersama orang yang aku suka. Besok kamu bawa pulang wanita yang kamu suka. Aku ingin bertemu dengannya. Sangat misterius. Kamu sebenarnya mau apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Kakek. Penny, hari ini, saya secara resmi memperkenalkanmu kepada kakek saya. Fu Yancheng. Apakah ini wanita yang kamu suka? Di depan saya. Masih bermesraan seperti ini. Seperti apa sih? Arahkan kepalamu ke sini. Tenang saja. Saya tidak akan menyulitkanmu. Jangan takut, ada saya di sini. Kamu, kakek, selamat siang. Saya Penny. Senang bertemu. Ini agak kurang sopan. Mohon maaf. Kakek, inilah gadis yang selalu saya suka. Mari kita duduk dan berbicara. Kakek, izinkan saya membantu Anda duduk. Kakek, jangan sekali-kali bilang saya adalah Sheng Nian. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda. Kakek, maaf ya. Hari ini saya tidak tahu harus bertemu dengan Anda. Saya datang tanpa membawa apa-apa. Tidak perlu sungkan. Kita semua satu. Kita semua bersama. Orang yang berbicara secara terbuka. Hari ini saya datang hanya untuk bertanya. Kalian sebenarnya berpikir apa? Kapa kakek, saya ingin menikahi Penny. Lalu bagaimana dengan Sheng Nian? Gadis kecil yang manis. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu pikirkan? Kakek. Saya tahu. Saya tidak pantas untuk Yancheng. Siapa yang bilang kamu tidak pantas? Kakek, Anda sudah setuju. Jadi, tolong jelaskan secara spesifik. Apa yang membuatmu merasa tidak pantas untuknya? Dia, Fu Zong. Keluarganya sangat terpandang. Pria yang berbakat. Di usia muda, dia telah mencapai prestasi besar di dunia bisnis. Dia adalah pria baik yang langka. Saya hanya seorang desainer kecil. Tentu saja tidak pantas. Ternyata saya begitu sempurna di mata kamu. Dalam cinta, tidak ada yang namanya cocok atau tidak. Selama ada cinta, itu sudah cukup. Kakek. Tolong dukung kami. Jadi, status pernikahan Yancheng di keluarga kami. Situasi pernikahan. Pasti sudah mengetahui, kan? Jadi, Nona Penny masih lajang? Kakek, saya juga sudah menikah. Lalu, apa perasaanmu terhadap Yancheng? Apakah itu cinta sejati? Ya, saya juga sangat mencintai Yancheng. Baiklah, dengan kata-katamu ini, itu sudah cukup. Saya pergi dulu. Kakek, kenapa Anda pergi? Jadi, apakah Anda setuju? Setuju. Apakah kamu mendengarnya? Kakek setuju. Untuk hal-hal seperti ini ke depannya. Bisakah kamu beritahu saya? Saya tidak suka kejutan seperti ini. Kamu marah, ya? Saya hanya ingin membuat kakek tahu. Kamu adalah gadis yang baik. Hubungan kita sekarang ini tidak cocok untuk bertemu dengan orang tua. Kalau begitu, saya akan cerai besok. Tunggu saya. Kakek, kenapa Anda pergi? Apakah Anda setuju? Setuju. Dengar tidak? Kakek setuju. Untuk hal-hal seperti ini ke depannya. Bisakah kamu beritahu saya? Saya tidak suka kejutan seperti ini. Kamu marah, ya? Saya hanya ingin membuat kakek tahu. Kamu adalah gadis yang baik. Hubungan kita sekarang ini tidak cocok untuk bertemu dengan orang tua. Kalau begitu, saya akan cerai besok. Tunggu saya. Ayah.
Besok saya akan bercerai dari Fu Yancheng. Mungkin ini adalah akhir terbaik untuk kita. Jika saat ini, kamu ada di sampingku, betapa baiknya itu. Ayah. Saya sangat merindukanmu. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap kamu sudah tumbuh dewasa. Sangat berharap, ayah bisa menemanimu lebih lama. Baru pingsan sebentar. Orang tua yang satu ini, bahkan meninggalkan semua harta. Semua untuk si kecil Sheng Mian itu. Sepertinya kita harus merencanakan lebih awal. Tenang saja, ada aku di sini. Setelah Sheng Zong meninggal, kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Saya mengerti. Tidak heran Sulan sebelumnya sangat mudah. Bisa mentransfer dana perusahaan. Ternyata kedua orang ini sudah bekerja sama lama. Saya akan menyerahkan semua saham grup Sheng di bawah nama saya. Dan semua harta warisan saya. Semuanya diserahkan kepada putri kecil saya, Sheng Wei Yuan, untuk diwariskan. Surat wasiatnya pasti ada masalah. Saya tidak sengaja menyembunyikan hal ini dari Yan Cheng. Sheng Mian, kamu adalah anak yang baik. Kakek tahu kamu melakukan ini. Pasti ada alasan sendiri. Kakek hanya menjaga rahasia untukmu. Jika saatnya tiba dan kamu ingin memberitahu, katakan langsung padanya. Sebenarnya saya datang hari ini. Ada satu hal lagi yang ingin saya minta tolong. Ada apa? Ini soal keluargaku. Sebelumnya, Fu memberikan 2 dana untuk Sheng. Seharusnya ini tidak mungkin ada. Situasi di mana rantai keuangan terputus. Namun, saat ayahku dalam kondisi kritis, perusahaan sama sekali tidak memiliki uang di buku akuntansi. Aku curiga ada yang tidak beres di sini. Transaksi keuangan antara keluarga Fu dan Sheng cukup dekat. Jadi, aku pikir apakah ini bisa melalui periksa jalur Fu ini. Selain itu, aku juga curiga tentang wasiat ayahku. Juga ada masalah. Apakah ada orang yang dicurigai? Seharusnya Suyu. Namun saat ini, aku hanya berspekulasi. Jika ingin mengungkapnya, kita masih memerlukan bukti yang kuat. Jadi, aku ingin meminta tolong kakek. Mian, yang lain bisa dibicarakan. Kakek sudah tua, pusing dan kabur pandangan. Melihat buku kas saja sudah sulit. Itu benar-benar niat tapi tidak ada daya. Itu kesalahanku yang kurang mempertimbangkan, kakek. Namun, aku ingat. Ada seseorang yang bisa membantumu. Tidak tahu apakah kamu mau. Disarankan oleh kakek. Tentu saja, aku mau dengan senang hati. Baiklah. Kembali, saya akan bilang pada Yan Cheng. Suruh dia membantu kamu untuk menyelidiki. Kakek. Lihatlah kamu. Kamu baru saja bilang. Selama itu saya rekomendasikan, saya pasti setuju 100%. Saat ini, yang paling memahami keluarga Fu dan Sheng, yang menguasai jaringan hubungan terbanyak, pasti si bocah itu. Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan kakek jika tidak membantumu. Tapi, Mian, untuk sementara, jangan bercerai dengan Yan Cheng. Kamu memiliki status sebagai Nyonya Fu. Ini juga memudahkan penyelidikan. Tunggu sampai urusan ayahmu selesai. Izinkanmu untuk memutuskan apakah kamu ingin bercerai atau tidak. Kakek menjamin padamu. Menjamin tidak akan mengganggu keputusanmu lagi. Bagaimana? Setuju? Kalau begitu, kakek, saya pergi dulu. Langkah yang bagus. Apakah Sheng Mian sudah datang lagi? Dia bilang hari ini ingin bercerai tapi berubah pikiran. Benar. Sheng Mian baru saja datang. Menggunakan trik yang sama lagi. Tapi Mian bilang, buah yang dipaksa ini tidak manis. Dia pasti akan bercerai darimu. Namun sebelumnya, saya masih perlu bantuanmu. Keluarganya sekarang ada masalah. Sekali lagi, ada masalah. Kakek, Anda bilang, apa yang terjadi dengan keluarganya? Mungkin itu adalah ibu tirinya. Bekerja sama dengan orang luar. Memindahkan uang. Jadi, kamu pergi membantunya untuk menyelidiki. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga,
Jika kamu menyelesaikan urusan ini, kakek akan menjanjikan padamu untuk menikahi Penny. Apakah Anda serius? Tentu saja. Syaratnya adalah, kamu harus membantu Sheng Mian menyelidiki kebenarannya. Baik, saya akan segera menyelidikinya. Tunggu. Masalah ini, jangan terlalu mencolok. Kamu harus melakukannya sendiri. Karena kamu dan Penny saling mencintai. Biarkan dia bersamamu. Baik, saya mengerti. Saya tidak percaya. Dengan bolak-balik ini, Sheng Mian akan rela untuk bercerai dengan bocah ini. Pikirkan dirimu. Jam berapa janji dengan klien? Pukul 3 sore. Masih ada 1 jam. Waktunya masih cukup. CEO Fu, ini terlalu kebetulan, kan? Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. CEO Liang. Kapan kamu beralih profesi menjadi petugas kebersihan? Bapak Fu. Saya sedang mendesain renovasi di hotel ini. Mengukur luas, mengukur luas. Kamu tidak berpikir bahwa dengan melumuri dirimu seperti ini, saya tidak bisa mengenalimu lagi, kan? Liang Hanking. Sekarang sudah begini, apakah kamu masih tidak? Apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Penny? Saya benar-benar kesulitan. Saya juga tidak bisa mengabaikan di sebelah kanan. Saya sama saja akan mati. Izinkan saya berkata jujur kepada Anda, Bapak Fu. Saya dan Penny hanyalah pasangan pura-pura. Saya tidak bermaksud jahat saat menipumu. Benar-benar. Ulangi sekali lagi. Saya bilang kami tidak bermaksud jahat saat menipumu. Kalimat sebelumnya. Saya dan Penny adalah pasangan pura-pura. Saya bilang Penny tidak mungkin memiliki selera seburuk ini. Iya, iya. Ini adalah hadiah untukmu. Kodenya adalah tanggal lahir Penny. Orang kaya ini sungguh luar biasa. Sangat bisa mempermalukan orang. Tapi saya suka. Mengenai pertemuan kita hari ini, jangan beritahu Penny. Jika Penny tahu, saya tidak keberatan membuat bintang-bintang menghilang. Tenang saja, Tuan Fu. Saya pasti. Orang ini memang aneh. Tidak heran Penny tidak suka. Kenapa begitu banyak uang? Semuanya mengalir ke perusahaan ini. Kenapa ayah tidak pernah berbicara tentang ini padaku? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Selesai. Pasti kakek tidak bisa menahan diri. Memberitahu Fu Yancheng. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa begitu banyak uang mengalir ke perusahaan ini? Kenapa ayah tidak pernah membicarakannya padaku? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Sudah tamat. Pasti kakek tidak tahan lagi. Sudah memberitahu Fu Yancheng. Sekarang bagaimana ini? Kenapa kamu harus berbohong padaku? Kamu sudah tahu semuanya. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku takut kamu tidak menyukaiku. Jadi kamu mengujiku dengan cara ini. Bukan itu maksudku. Aku hanya...
Kamu tahu aku di hotel hari ini. Mendengar Liang Hanqing bilang kalian menikah palsu. Betapa senangnya aku. Ternyata ini masalahnya. Liang Hanqing ini. Dia berani menjual aku. Jika aku tidak menemui Liang Hanqing hari ini, berapa lama kamu berniat menyembunyikannya dariku? Sampai kamu bercerai. Aku juga tidak mau berbohong padamu. Tapi hanya dengan mengatakan ini, aku merasa tidak begitu hina. Aku tahu kamu memperhatikan status pernikahanku. Jadi kamu berbohong padaku. Kakek sudah setuju dengan saya. Asalkan saya membantu Sheng Nian menemukan kebenaran tentang wasiat ayahnya. Dia akan setuju saya bercerai. Bagaimana saya tahu itu benar? Bagaimana jika kamu menipuku? Bagaimana kalau saya ikut menyelidiki? Saya khawatir membuatmu ikut menyelidiki urusan keluarga Sheng. Kamu akan merasa tidak senang. Sambil memikirkan cara untuk mengatakannya padamu. Bagaimana mungkin saya sepelit itu? Saya lebih berharap dari siapapun. Masalah ini bisa segera terpecahkan. Kamu terburu-buru ingin menikah dengan saya. Siapa yang bilang saya ingin menikah denganmu? Apakah kamu yakin kita bisa menemukan informasi di sini? Coba-coba saja. Kenapa hanya terdiam? Ayo cari bersama. CEO Fu, jangan bersikap angkuh sekarang. Jadi, sikapmu sebagai presiden itu ya? Harusnya ada di sini. Di ponselmu. Apakah ada kontrak yang ditandatangani dengan keluarga Sheng? Ada. Berikan padaku. Kodenya adalah tanggal lahir Sulan. Bisa berani mengambil risiko sebesar ini. Taruhannya adalah masa depanku. Ternyata memang tergila-gila cinta. Seharusnya ini sudah benar. Lan, lagi apa? Jangan khawatir. Saya sudah memberitahu mereka di sana. Lan. Tentang hal itu, ya, saya sudah hampir menyelesaikannya. Kamu tenang saja. Saya sudah mengurusnya. Uang ini, ya, akan segera ditransfer ke rekening luar negerimu. Baik. Benarkah? Kangen aku ya? Sudah kangen berapa banyak? Di mana yang kamu kangen? Pengen kangen di mana? Saya akan segera kembali menemanmu. Pengacara Wang. Ada Tuan Kichen yang mencari Anda di sini. Baik, saya datang. Saya tutup teleponnya dulu, ya. Sudah pergi? Jangan bergerak. Kichen pelupa. Sepertinya tidak akan bisa pergi dalam waktu dekat. Ini adalah informasi yang saya kumpulkan selama ini. Entah kenapa perusahaan ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sheng. Semua kontrak ini bermasalah. Perusahaan ini didaftarkan atas nama adik Sulan. Sebuah perusahaan bodong terdaftar. Ini digunakan Sulan untuk mencuci uang. Uang Sheng lah yang dipindahkan seperti ini. Diperkirakan ini adalah pengacara Wang. Membantu Sulan mengatur itu. Dengan kata lain,
Sejak Sulan menikah dengan keluarga Sheng, dia terus mengisi kantong sendiri. Tidak heran keluarga Sheng baru-baru ini mengalami banyak krisis. Ternyata masalah sudah ada di dalam. Yang terhormat Sheng terlalu percaya pada Sulan. Tidak menyangka, Sulan dari awal hingga akhir tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap ayah. Hanya memikirkan perhitungan. Jadi, bisakah uang ini dikembalikan? Sekarang orang-orang dari kejaksaan sudah mengikuti jejak, menemukan firma hukum Wang LSH. Ditambah dengan bukti-bukti ini, jika cepat, mengajukan permohonan ke pengadilan, membekukan semua dana mereka, mungkin bisa mengembalikan sebagian. Ada apa? Ini ada hubungannya dengan kamu? Kenapa kamu khawatir? Tidak ada. Saya hanya merasa, Sulan dan Wang LSH sangat menjijikan. Jika bukan mereka, mungkin Sheng Mian tidak perlu menikah denganmu. Itu juga benar. Mereka juga tidak menyembunyikannya. Bahkan uang untuk menginap di hotel harus dicatat di buku perusahaan. Seminggu 5 kali. Pengacara Wang dan Sulan benar-benar berbakat. Usianya sudah cukup tua. Mendengar nada bicaramu, kamu sepertinya cukup cemburu. Kalau kamu mau, aku juga bisa. Jangan gerak lagi. Aku tidak keberatan memberimu sedikit pengalaman. Betapa aku cemburu. Baiklah, aku mengerti. Pengacara Wang kabur. Lan, berapa lama lagi kamu ingin aku bersembunyi? Aku bahkan tidak berani pulang ke rumah. Tenang saja, prosesnya sudah berjalan. Kamu tinggal menunggu saja. Komisi pengawas sudah melacakku. Jika aku tertangkap oleh mereka, sisa hidupku akan dihabiskan di penjara. Segala yang aku lakukan sebelumnya adalah untukmu. Kamu sudah berjanji padaku. Baiklah, baiklah. Aku tahu kamu sudah mengalami banyak kesulitan untukku. Tunggu sampai uangnya ditransfer. Kita akan pergi ke luar negeri bersama. Kamu tidak sedang menipuku, kan? Kamu masih belum tahu. Hatiku hanya untukmu. Selama ini kamu berpikir, aku juga tidak pernah berhubungan dengan pria lain, kan? Apa yang kamu katakan benar-benar tidak berperasaan. Satu hal terpisah dari hal lainnya. Setelah semua selesai, jangan lupa tentang uang itu, ya. Tenang saja, aku sepenuhnya milikmu. Tak perlu takut. Siapa itu? Ah. Jangan mendekat, jangan maju. Kalian jangan mendekat, jangan maju. Jika kalian mendekat lagi, aku akan mati di depan kalian. Jika aku mati, uang beberapa miliar itu, kalian tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Sepertinya kamu masih tahu nilai dirimu, ya? Sulan memang benar. Putri rumah Sheng memang punya sedikit siasat. Bisa memanggil Fu Zong datang. Menghadapi orang kecil seperti aku. Sampai saat ini, kamu masih memikirkan Sulan? Ya. Yang memaksamu sampai sejauh ini adalah Sulan. Jangan mengadu domba di sini. Informasi yang kamu sembunyikan di sini adalah yang dibocorkan oleh Sulan. Dari awal hingga akhir, kamu hanyalah kambing hitamnya. Ini adalah data yang diberikan Sulan ke Komisi Penyelidikan. Perhatikan baik-baik. Selamat pagi, siang. Nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Sulan bukanlah orang seperti itu. Pasti kalian berkolaborasi untuk menipuku. Kalian menjebakku, kan? Aku telah bekerja keras untuk keluarga Sheng selama bertahun-tahun. Apa yang aku dapatkan? Sheng Zong, dia merebut kekasih orang sudah cukup. Pada akhirnya, bahkan wanita Sulan juga menipuku. Pengacara Wang, lebih baik bekerja sama dengan kami. Dengan begitu, baru ada kesempatan untuk membalas dendam pada Sulan. Pengacara Wang, lebih baik bekerja sama dengan kami. Dengan begitu, baru ada kesempatan untuk membalas dendam pada Sulan. Dibandingkan dengan Sulan, aku lebih membenci keluarga Sheng. Pengacara Wang pasti mengira Pani adalah Sheng Mian. Pengacara Wang, apakah kamu tidak merasa bahwa menyandera seorang wanita bisa mengancamku? Sulan tidak pernah memberitahumu? Aku sama sekali tidak peduli padanya.
Aku membawa wanita ini ke sini. Hanya untuk mendapatkan uang investasiku. Justru kamu. Daripada menarik orang lain ke dalam masalah di sini. Lebih baik pikirkan cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Fanny, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan? Ternyata hubungan mereka masih begitu stabil. Sepertinya anak Sheng Mian. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Fanny, tugas terbesarmu sekarang adalah menjaga dirimu dengan baik. Menjaga anak dengan baik. Mengenai hal-hal yang tersisa. Apakah kamu percaya aku bisa? Tapi kamu memang terlalu emosional hari ini. Tidak heran Wang LSH mengira kamu adalah Sheng Mian. Untung Wang LSH tidak pernah melihat Sheng Mian. Bagaimanapun juga, awalnya hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku yang membuatmu terlibat. Jika kamu benar-benar mengalami masalah, apa yang harus aku lakukan? Tanggapan hari ini memang sedikit berlebihan. Syukurlah Fu Yancheng tidak mencurigai. Aku hanya ingin kamu segera bercerai dengan Sheng Mian. Aku tidak akan seperti ini lagi lain kali. Mengenai Wang LSH, aku sudah mengirim orang untuk berjaga di rumah sakit. Untungnya hari ini tanpa masalah yang serius. Cepatlah pergi istirahat. Kalau begitu, aku pergi duluan. Nanti kamu, kirimkan aku satu foto adik Sulan. Aku ingat pesta keluarga Sheng. Sebelumnya sudah mengundangnya. Dia seharusnya juga pernah ke tempat itu. Tolong lihat lagi. Apakah ada foto bersama atau semacamnya? Awas. Jangan-jangan di foto bersama tidak ada aku. Baiklah, aku mengerti. Aku juga ingin makan. Malam ini biar kamu makan puas. Untungnya aku tidak ada di foto itu. Kalau tidak, itu masih harus membuat kakek menutup mulut Kichen. Apa? Sepatu sudah dipesan orang. Bukankah sudah disepakati untuk menghubungiku ketika barang datang? Maaf, Nona Xiao. Sepatu beberapa hari yang lalu. Sudah dipesan oleh Direktur Fu dari grup kami. Nama pihak lain sudah terukir. Direktur Fu bahkan menitip pesan. Harus sampai sebelum temannya menghadiri acara besok. Sangat minta maaf. Apa namanya? Biarkan aku cek. Namanya Fanny. Nona Xiao. Apakah Anda ingin datang ke toko untuk melihat model lainnya? Tidak perlu. Fanny yang menyebalkan. Ingin merebut segala sesuatu dariku. Xiao Chuking. Kebetulan sekali. Itu kamu. Kembali dan beritahu kakakmu. Jauhkan dari barang yang aku suka. Entah itu orang atau barang. Aku akan mengambil kembali satu persatu. Barang yang belum didapat. Bagaimana bisa kau sebut itu merampas? Nona Xiao tidak mendapatkannya.
Itu hanya menunjukkan bahwa kau tidak kompeten. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Kakakmu meminjam identitas Pani, memperdaya Yan Cheng berulang kali. Aku ingin tahu bagaimana akhirnya dia. Xiao Chuking, jangan kau lupakan. Kakakku sudah hamil. Aku baru saja menemaninya melakukan pemeriksaan hamil. Dokter bilang, kemungkinan besar itu bayi laki-laki. Dengan ini, cucu pertama dari keluarga Fu. Posisi kakakku di keluarga Fu. Tak ada yang bisa menggoyahkannya. Aku sarankan padamu. Lebih baik segera berdamai dengan kakakku. Besok kita ada rapat tahunan Sheng. Jika kau bisa datang dan meminta maaf kepada kakakku, aku bisa mempertimbangkannya. Mencoba membujuknya untuk memaafkanmu. Xiao Chuking. Kesempatan kali ini, kau harus benar-benar memanfaatkannya. Ternyata yang akan dihadiri Pani besok adalah rapat tahunan keluarga Sheng. Cucu pertama dari keluarga Fu. Apakah dia bisa lahir masih belum pasti. Wasiat itu memang palsu. Sulan secara ilegal memindahkan harta keluarga Sheng dan membuat surat wasiat palsu. Akhirnya terungkap. Tuan Sheng benar-benar mengundang masalah. Urusan keluarga Sheng telah selesai. Apakah kita tidak seharusnya membicarakan urusan kita? Pani, saya tidak peduli tentang segala urusan di antara keluarga Sheng. Yang saya tahu adalah setelah semua ini terungkap, saya akan kembali bebas. Buka dan lihatlah. Hadiah untukmu. Kakak. Aku kira kamu tidak akan datang. Ini adalah setelah ayah meninggal. Pertemuan tahunan pertama Sheng setelah. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kak, aku tahu tentang pembagian warisan terakhir. Itu membuatmu sangat tidak senang. Meskipun sekarang Sheng adalah milikku. Namun kita tetap saudara perempuan. Mari kita kembali baik-baik saja seperti sebelumnya. Jika ayah benar-benar ingin memberimu Sheng, tentu saja aku tidak akan merasa tidak senang. Mari kita segera masuk, Kak. Anak. Anak.
Anakku. Anak. Aku lihat kamu sudah tidak punya anak. Lalu apa yang kamu miliki untuk diperebutkan denganku? Kakak, segera panggil ambulan. Kakak, siapapun, segera panggil ambulan. Kak. Kamu tidak boleh masuk. Dokter, apa yang akan terjadi pada kakakku? Dia kehilangan banyak darah. Anak di dalam perutnya sepertinya tidak bisa diselamatkan. Sekarang keluarga harus segera menandatangani untuk operasi. Apakah Anda keluarganya? Saya adiknya. Tapi saya tidak bisa mengambil keputusan tentang anak itu. Saya akan menelepon suami kakak saya. Suami kakak. Kakak saya sekarang di rumah sakit. Keadaannya sangat berbahaya. Segera datanglah. Sheng Mian ini berusaha untuk tidak bercerai. Apalagi yang akan dia lakukan? Saya tidak berbohong padamu, suami kakak. Kakak saya benar-benar dalam bahaya. Ketika dia baru saja dibawa masuk, dia terus memanggil namamu. Dia benar-benar mencintaimu. Jangan ceraikan dia, ya? Cukup. Jangan berpura-pura lagi. Saya dan Sheng Mian hanya membahas perceraian. Hal lainnya tidak perlu dibahas. Suami kakak saya ada urusan dan tidak bisa datang. Lantas bagaimana ini? Apa yang lebih penting daripada operasi istri? Kamu akhirnya terbangun. Apakah ada yang tidak nyaman? Anak. Apakah anak saya masih ada? Anak. Mungkin tidak bisa diselamatkan. Saat itu situasinya sangat darurat. Saya sudah menelepon suami kakak, tapi dia tidak datang. Jadi ini membuat waktu jadi terbuang sedikit. Kakak, suami kakak pasti benar-benar ada urusan. Jangan bicara lagi. Aku tidak ingin mendengarnya. Kembali saja. Aku ingin sendirian. Kalau begitu, aku akan kembali dan membantu membereskan sedikit barang-barang untuk di rumah sakit. Aku benar-benar ingin memperjelas kesalahpahaman di antara kalian. Semakin dalam. Sheng Mian, keluarlah. Sheng Mian. Kamu adalah Sheng Mian. Aku adalah Sheng Wei Yuan, adik dari Sheng Mian. Sheng Mian, keluarlah. Menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Hari ini kita harus membicarakan ini dengan jelas. Apakah kamu akan bercerai atau tidak? Sheng Mian, keluarlah. Sheng Mian, keluarlah. Suami kakak. Apakah kamu begitu kejam? Kakakku saat itu sedang sakit parah. Kamu bahkan tidak pergi untuk menandatangani di rumah sakit. Dia sekarang masih terbaring di rumah sakit. Apakah kamu benar-benar harus membicarakan perceraian padanya sekarang? Bagaimana hidup atau matinya Sheng Mian ada hubungannya dengan saya? Untuk tidak bercerai dariku. Dia benar-benar bisa memikirkan segala cara. Karena kalian menyembunyikannya dari saya. Jangan salahkan saya jika saya mengambil langkah tegas. Masih ada 5 menit sebelum sidang dimulai.
Jika terdakwa Sheng Mian belum tiba tepat waktu, akan diproses sebagai ketidakhadiran. Penggugat, perisai lahir dari perisai. Nih. Terdakwa Sheng Mian telah hadir, siap untuk memulai sidang. Pani. Penggugat. Kamu adalah Sheng Mian. Benar. Saya memang Sheng Mian. Hakim, silakan. Anda silakan memulai sidang kapan saja. Penggugat. Penggugat, Yang Mulia Hakim. Penggugat, jangan mulai sidang dulu. Penggugat, Tuan Fu Yancheng, telah menikah dengan saya selama 3 tahun. Kita belum pernah bertemu. Penggugat cukup mampu membuktikan. Kita tidak memiliki dasar perasaan apapun. Mohon kepada Hakim untuk memutuskan perceraian kami. Bukan begitu. Hakim, saya ingin menarik gugatan. Saya tidak akan bercerai lagi. Penggugat. Mengingat penggugat secara lisan meminta untuk menarik gugatan di pengadilan, sidang ditunda sementara. Karena kamu selalu ingin bercerai. Mari kita tidak membuang waktu satu sama lain. Jika saya tahu lebih awal bahwa kamu adalah Sheng Mian, bagaimana saya bisa tega bercerai darimu? Fu Yancheng. Jika kamu sedikit saja memperhatikan Sheng Mian, kamu tidak akan baru tahu identitasku sekarang. Sheng Mian. Dengarkan aku. 3 tahun yang lalu,
Kakek memintaku untuk menikah dengan seorang wanita asing. Aku pikir kakek tertipu oleh seorang wanita yang pandai licik. Ketidakpedulianku padamu hanyalah untuk melawan pernikahan yang tidak setara ini. Sheng Mian, jangan sentuh aku. Kita bahkan belum pernah bertemu. Kamu sudah memberi labelku sebagai orang yang matre. Sudah 3 tahun. Aku yang hanya ada namanya sebagai Madame Fu, sudah lama menjadi lelucon di mata orang lain. Ya, itu salahku. Semuanya salahku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sekarang kamu baru bisa memaafkanku. Tapi kita masih punya anak. Anak. Apa hakmu untuk membahas anak? Bukankah kamu pernah bilang, anak-anak dari keluarga Fu pasti tidak akan mengalir darah Sheng? Sesuai dengan keinginanmu. Sekarang anak itu sudah tidak ada. Hubungan kita juga tidak mungkin ada. Maafkan aku, Sheng Mian. Jika saat itu aku bisa tiba di rumah sakit untuk menandatangani anak kita. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu adalah Sheng Mian. Apa kamu sudah lupa? Sejak kita pertama kali bertemu, kamu meneleponku dan bilang kamu ingin bercerai. Selama 3 tahun. Kamu tidak sedikit pun menyembunyikan kebencianmu terhadap Sheng Mian. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Jangan bicara lagi. Sheng Mian. Ya. Aku adalah orang yang benar-benar bodoh. Aku minta maaf padamu. Aku memberimu pernikahan. Tetapi aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Kamu tidak menyadarinya? Aku menyesal. Dalam hidupku ini, Fu Yancheng tidak pernah menyakiti siapapun. Hanya padamu aku yang minta maaf. Aku berutang terlalu banyak padamu. Fu Yancheng. Mari kita bercerai. Fu Yancheng. Mari kita bercerai. Kedepannya, kita biarkan jembatan tetap jembatan, jalan tetap jalan. Jangan, Sheng Mian, aku tidak bisa bercerai darimu. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Mari kita mulai lagi, ya? Kujukan padamu. Kita sudah selesai. Ibu, ini adalah hadiah yang aku pilih saat berbelanja hari ini. Khusus untukmu, hadiah ini. Anda lihat apakah suka atau tidak. Membuat Anda mengeluarkan biaya. Kedepannya, saya pasti akan bersama Yancheng. Akan berbakti kepada Anda dengan baik. King, kamu dan Yancheng. Apakah ada yang terjadi belakangan ini? Tidak ada. Kami baik-baik saja. Apakah Yancheng mengatakan sesuatu? Yancheng ini juga tidak tahu kenapa. Sebelumnya sangat membenci Sheng Mian. Setiap hari berteriak ingin bercerai. Tapi beberapa hari yang lalu berkata kepada saya, dia pasti tidak akan meninggalkan Sheng Mian. Jika saya bertanya lebih banyak, dia akan marah kepada saya. Itu Sheng Mian. Akan menggunakan beberapa cara yang tidak terpuji. Bukan sekali atau 2 kali. Diperkirakan juga tidak sedikit memprovokasi hubungan Anda dan Yancheng. Sungguh keterlaluan.
Saya datang hari ini ingin memberitahu Anda sesuatu. Ada apa? Saya. Kamu. Hamil dengan anak Yan Cheng. Sekarang keadaan sudah begini. Hanya bisa mencoba saja. Asalkan nenek bisa membuat Fu Yancheng dan Sheng Nian bercerai. Saya tidak percaya saya tidak bisa hamil anak Fu Yancheng. Bisakah Anda jangan memberitahu Yancheng dulu? Saya ingin mencari waktu yang tepat untuk memberitahunya secara langsung. Baiklah, baiklah. Namun Sheng Nian masih belum juga bercerai dengan Yancheng. Saya takut ini perut saya setiap hari semakin besar. Serahkan kepada Ibu Tiri. Hari ini saya memanggil Anda hanya untuk memberitahu Anda. Xiao Chuqing sudah hamil anak keluarga Fu. Lebih paham situasi. Segera cerai dengan Fu Yancheng. Anda begitu yakin anaknya adalah darah Fu? Tentu saja. Malam pesta keluarga Fu. Yancheng malam itu bersama Chuqing. Hitung-hitung. Itulah hari dia hamil. Seandainya bukan karena Anda terus-menerus menguasai Fu Yancheng, saya sudah lama menyambut Chuqing. Maka saya ucapkan selamat. Dalam waktu dekat Anda akan memiliki cucu. Tenang saja. Selama putra Anda mau bercerai, saya tidak akan mengganggu. Anda sebaiknya menepati janji. Jangan berpikir yang tidak-tidak lagi. Panini. Rekaman CCTV dari hari Anda mengalami masalah. Saya sudah minta orang untuk mengambilnya. Xiao Chuqing. Saya akan segera menjadi nyonya rumah di sini. Kenapa kamu datang? Saya adalah desainer villa ini. Kenapa saya tidak bisa datang? Sekarang kamu dan anak Yancheng sudah tidak ada. Kamu juga sudah kehilangan taruhan terbesarmu. Baik kamu Pani atau Sheng Nian. Mulai sekarang, jaga jarak dari Yancheng. Sepertinya kamu sudah tahu siapa saya. Saya sudah tidak ingin pria itu sejak lama. Tapi kamu sudah merugikan anaknya. Menurutmu, apakah dia akan memaafkanmu? Hanya satu anak. Biar saya beritahu kamu. Di perut saya, juga sedang mengandung anak Yancheng. Ternyata ingatan wanita hamil memang buruk. Bahkan bisa salah ingat tentang ayah anak. Apa yang kamu bicarakan? Tentang kamu dan pelayan di pesta Fu. Kamu tidak akan dengan cepat melupakan itu, kan? Tapi sekarang teknologi sudah maju. Selama kehamilan juga bisa melakukan tes DNA. Saya tidak hamil, tidak. Bibi, Anda sudah mendengarnya, kan? Xiao Chuqing. Malam di hotel itu, kamu sebenarnya bersama siapa? Ibu, tolong dengarkan saya. Anda dengarkan penjelasan saya. Hal seperti ini saja kamu berani menipuku. Saya katakan padamu, seumur hidup ini, kamu tidak akan bisa menikah dengan keluarga Fu kami. Dasar kamu, hina. Berani-beraninya kamu memperdayaku. Xiao Chuqing, kamu sudah cukup. Kamu beberapa kali merencanakan untuk menjebak Sheng Nian. Sebelumnya di pesta dansa. Sekarang kamu menyebabkan dia keguguran. Bagaimana mungkin kamu sekejam ini? Apakah kamu tidak ingin bercerai darinya? Saya melakukan ini semua untuk membantumu. Siapa yang bilang saya akan bercerai darinya? Saya, Fu Yancheng, seumur hidup tidak akan meninggalkannya. Dia sambil menggunakan identitas Pani untuk menggoda kamu. Sambil menyembunyikan bahwa dia adalah istrimu. Jangan lagi terpedaya olehnya. Kapan kamu tahu bahwa saya adalah Sheng Nian? Pada hari konferensi pers Fu, Sheng Weiyuan mencariku. Menunjukkan padaku bahwa kamu hamil. Masih bilang aku adalah selingkuhan suami kakaknya. Bukankah itu semua karena kau yang mengarahkan? Ternyata dia. Sepertinya pada hari keguguran itu. Itu adalah Sheng Weiyuan yang sengaja menelpon salah. Diberikan untuk aku dengar. Yancheng, tidak ada satupun wanita dari keluarga Sheng yang baik. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Cukup. Xiao Chuqing. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Yancheng. Yancheng. Sheng Mian. Sheng Mian. Aku benar-benar merindukanmu. Beberapa hari ini untuk membiarkanmu pulih dengan baik. Aku menahan diri untuk tidak mencarimu. Tapi setiap kali aku menutup mata, semua yang ada dalam pikiranku adalah
Kakak Yo. Apa kamu benar-benar tidak berniat memaafkan suami kakak? Menurutmu, haruskah aku memaafkannya? Ini adalah urusan kalian berdua sebagai suami istri. Sebagai orang luar, aku tidak sebaiknya banyak mengomentari. Tapi, kakak, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Selalu berharap. Memiliki adik sepertimu. Sangat bagus. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkanku? Ada apa? Tidur. Aku merindukanmu. Kamu sudah minum terlalu banyak. Jangan telepon aku. Kakak Yo, jangan pergi malam ini,